Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farham Ardiansyah dengan NIM 52412300004 dari kelas Teknik Elektro C. Di sini saya akan membahas tentang apa itu mikroprosesor dan juga mikrocontroller, serta menyebutkan dan menjelaskan fungsi-fungsi dari masing-masing bagiannya, di mana pada mikroprosesor itu merupakan otak yang terpisah, yang dimana ia dapat bekerja itu wajib didukung oleh komponen eksternal. Sedangkan mikrocontroller itu sendiri, ia adalah sistem kendali yang terpadu, yang dimana ia sudah mempunyai semua komponen-komponen yang akan saya jelaskan nanti di dalam satu keping IC tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke sistem mikroprosesor. Nah, sebelum kita mengetahui bagian-bagian dari komponen mikroprosesor, kita harus tahu dulu apa itu mikroprosesor. Di mana secara sederhana, mikroprosesor itu adalah sebuah integrated circuit atau IC kompleks yang berfungsi sebagai otak dari sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik. Yang dimana perangkat ini itu bertugas menerima instruksi, memproses data digital, dan mengatur jalannya sistem secara keseluruhan. Di mana dalam perancangan sistem digital, mikroprosesor itu adalah pusat komputasi yang mengeksekusi operasi logika dan aritmatika. Nah, kita masuk ke bagian komponen internal dari mikroprosesor atau inti CPU, karena mikroprosesor itu sering disebut sebagai CPU. Nah, yang pertama itu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang dimana ALU ini itu bagian ini tuh bertanggung jawab untuk mengeksekusi semua operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan serta operasi logika biner, yang dimana seperti gerbang dasar AND, OR, NOT, dan individu lainnya. Dimana disinilah manipulasi nilai sinyal digital itu yang sesungguhnya itu akan terjadi. Lalu ada control unit atau unit kendali, di mana control unit ini itu berperan sebagai pengatur urutan kerja sistem. Control unit itu mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, lalu menghasilkan sinyal kendali untuk mengkoordinasikan kerja ELU, register, maupun komponen eksternal lainnya agar instruksi tersebut dijalankan pada waktu yang tepat. Lalu ada register array. Register array itu semuanya adalah sekumpulan memori internal yang ukurannya itu sangat kecil, namun ia memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, di mana fungsinya itu adalah menyimpan data instruksi serta alamat memori secara sementara saat sedang diproses secara aktif oleh ELU dan control unit. Nah, agar mikroprosesor ini tuh dapat bekerja membentuk sebuah sistem mikrokomputer yang fungsional, ia membutuhkan beberapa komponen pendukung eksternalnya. Yang pertama itu ada memory unit, di mana kita membutuhkan memory unit ini untuk menyimpan program atau kumpulan-kumpulan kode yang sudah kita buat dan data yang akan diproses. Seperti yang ditunjukkan oleh panah dua arah yang ini atau bidireksional pada diagram memory unit, itu mikroprosesor itu dapat melakukan siklus membaca dan mengambil data dari memori dan menyimpan hasil akhir kembali ke memori. Lalu ada input device, di mana input device itu perangkat keras yang berfungsi mengubah sinyal atau informasi dari luar, misalnya dari tombol tekan atau sensor elektronika menjadi data digital untuk dikirim dan diproses oleh mikroprosesor kita. Lalu yang terakhir, sebagai komponen pendukungnya itu ada output device, di mana ia merupakan komponen yang menerima data hasil pemrosesan dari mikroprosesor dan mengubahnya menjadi tindakan atau tampilan fisik. Contohnya itu seperti saat kita menyalakan LED, menggerakkan motor, atau menampilkan teks di layar LCD, seperti yang kita laksanakan pada codingan-codingan Arduino. Itu untuk penjelasan pada mikroprosesor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sistem mikrocontroller, di mana berbeda dengan mikroprosesor yang membutuhkan komponen tambahan dari luar chip tadi, mikrocontroller ini tuh pada dasarnya adalah sebuah komputer mini yang dikemas dalam satu keping IC, di mana mikrocontroller ini dirancang khusus untuk melakukan tugas kendali spesifik pada sistem tertanam atau embedded system. Nah,
Kita lihat berdasarkan gambar diagram blok ini, itu batas garis kotak besar menunjukkan bahwa seluruh komponen pendukung itu sudah diintegrasikan ke dalam satu chip yang sama, di mana kita akan menjelaskan beberapa komponen-komponennya. Pertama itu ada CPU atau Central Processing Unit, di mana ia adalah inti atau otak dari microcontroller, yang dimana fungsinya itu sama seperti yang saya jelaskan dengan mikroprosesor murni tadi tanpa bantuan komponen eksternalnya, di mana CPU itu bertugas untuk mengambil, menerjemahkan, dan mengeksekusi instruksi program. Nah, selanjutnya ada memori, di mana memori itu ada terbagi dua, yaitu RAM dan ROM. ROM itu sendiri atau read only memory, ia digunakan untuk menyimpan kode program yang ditulis secara permanen agar tidak hilang saat misalnya listrik dimatikan. Lalu pada RAM atau random access memory itu digunakan untuk menyimpan data, variabel, dan nilai hasil perhitungan sementara secara dinamis saat program kita sedang berjalan. Lalu ada osilator sirkuit, di mana osilator sirkuit itu adalah rangkaian pembangkit detak atau kita biasanya bilangnya clock, di mana sinyal detak ini itu berfungsi sebagai jantungnya mengesinkronkan ritme seluruh operasi di dalam microcontroller. Di mana diagram ini tuh menunjukkan sirkuit tersebut terhubung ke sebuah komponen kristal eksternal di luar batas IC-nya. Selanjutnya ada beberapa lagi, yaitu ada parallel I/O port, di mana itu adalah pin-pin fisik pada IC yang menjadi jembatan komunikasi dengan dunia kita, di mana maksudnya itu dengan apa yang sudah kita buat di codingan itu. Lalu, bagaimana dari codingan itu kita mencocokkan dari I/O portnya, atau I/O itu disebut input or output, di mana kalau teman-teman perhatikan gambarnya, tanda panah dua arah itu menunjukkan bahwa pin I/O ini itu bersifat dua arah atau bidireksional, di mana ia bisa diatur sebagai input menerima sinyal atau output mengirim sinyal. Selanjutnya ada ADC atau Analog to Digital Converter, di mana bagian itu berfungsi membaca sinyal tegangan analog yang bervariasi, yang dimana misalnya dari sensor suhu dan mengubahnya menjadi nilai digital diskrit agar bisa memproses secara matematis oleh CPU. Lalu ada DAC, Digital to Analog Converter, di mana kebalikan dari ADC tadi, DAC ini mengubah data digital dari dalam CPU itu kembali menjadi sinyal tegangan analog murni pada pin outputnya. Nah, selanjutnya itu ada timer counter, di mana timer counter itu adalah rangkaian penghitung perangkat keras, di mana ia fungsinya itu bisa sebagai timer untuk menghasilkan jeda waktu yang sangat presisi atau sebagai counter untuk menghitung jumlah kejadian atau pulsa eksternal tanpa membebani kerja dari CPU. Lalu ada interrupt control, di mana sistem manajemen prioritas, di mana jika terjadi peristiwa penting, misalnya ada tombol ditekan atau timer selesai, blok ini itu akan menginterupsi CPU agar menghentikan sementara pekerjaan utamanya dan segera mengeksekusi baris kode khusus penanganan kejadian tersebut. Nah, lalu ada special functional block, di mana blok perangkat keras itu tambahan yang fungsinya bervariasi tergantung tipe microcontroller, di mana misalnya itu pada komunikasi serial seperti UART, I2C, SPI, atau program PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, lalu ada jalur catu daya, di mana itu VCC dan ground, yang dimana pin itu tuh tersebut itu mutlak, yang dimana diperlukan agar microcontroller itu bisa bekerja atau menyala. Pada VCC itu umumnya biasanya dihubungkan pada tegangan positif, yang biasanya tuh 5 volt atau 3 volt, dan groundnya itu dihubungkan ke referensi 0. Nah, setelah kita mengetahui apa itu microprocessor dan juga microcontroller, kita mendapatkan kesimpulan dari perbandingan keduanya, yang dimana pada yang pertama itu perbedaannya jelas terletak pada integrasinya atau isi chipnya, di mana mikroprosesor itu ia memiliki arsitektur terbuka yang difokuskan murni sebagai otak aja. Ia sangat bergantung pada komponen eksternal, yang mana seperti RAM, ROM, dan modul I/O itu harus dihubungkan secara fisik di luar chip melalui jalur komunikasi. Sedangkan microcontroller itu ia menggunakan arsitektur terpadu yang sering disebut sebagai SoC atau System on Chip, di mana nggak hanya CPU aja, memori, beserta fitur I/O, dan yang lainnya itu sudah dibungkus menjadi satu di dalam chip silikon yang sama. Lalu ada perbedaan itu juga ada pada skalabilitas sistemnya,
di mana mikroprosesor itu sangat fleksibel dan dapat diskalakan, di mana kita itu bisa merancang sistem dengan menambahkan RAM 4 GB, 8 GB, atau memori penyimpanan eksternal dalam jumlah besar sesuai kebutuhan komputasi. Misalnya pada bahan yang sering kita pakai yaitu laptop. Sedangkan pada microcontroller itu bersifat tetap dan sangat terbatas, di mana spesifikasi memori dan jumlah pin I/O-nya itu sudah ditentukan dari pabrik dan nggak bisa diupgrade. Misalnya dia hanya memiliki RAM sebesar 2 KB, 2 KB, dan ROM 32 KB. Lalu ada target fungsi juga, di mana target fungsi pada mikroprosesor itu dirancang untuk komputasi yang serbaguna, yang dimana ia kompleks dan interaktif, seperti komputer yang saya bilang, laptop, atau pemroses sinyal digital dan grafis tingkat tinggi. Sedangkan pada mikrocontroller sendiri, ia dirancang secara efisien untuk sistem tertanam yang menjalankan satu fungsi kendali spesifik yang berulang-ulang. Contohnya itu seperti sistem kontrol pintu otomatis, pengatur sensor pada perangkat pertanian cerdas, atau modul elektronik sederhana. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu mikroprosesor, apa itu mikrokontrol, dan juga kesimpulan dari perbandingannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.